Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, saya Teman nggak pernah Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, tadi goblok. sebut. Itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Ini ada teman Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi baset, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Anak TK akan bilang, Bapak suruh kami belajar matematika, sementara Bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Oke, terima kasih. Ya betul itu, saya pengurus panjat tebing karena saya suka panjat tebing. Oh ya, itu saya pulang medali emas Paris. Tapi tetap saya dianggap penghujat negara. Oke lah. Ngomong-ngomong soal gunung dan tebing, satu waktu saya naik ke Gunung Talang. Gunung Talang di Solok. Oke, coba kita bikin pantun dulu ya. Gunung Talang ada di Solok. Di Bukit Tinggi ayam berkokok. Agus Salim diolok-olok. Cakep. Tapi tetap ia merokok. Ya. Oke, balik ke Gunung Talang ya. Saya naik Gunung Talang, dan di puncak Gunung Talang itu, kira-kira setelah dia terbakar kan tahun 2012. Yes, dia terbakar, saya mau tahu seluas apa. Jadi saya naik Gunung Talang, habis kasih kuliah di Universitas Andalas. Di Gunung Talang saya masih lihat sisa-sisa kebakaran, pohonnya hangus semua. Ada di sini yang belum naik Gunung Talang. Yang belum naik bukan yang udah naik. Banyak. Jadi saya lebih paham alam Minangkabau dari kalian. Di Gunung Talang saya lihat kebakaran, dan ternyata di Gunung Talang itu banyak makhluk yang tak berkubis dan tak berjenggot, yaitu babi hutan. Yes, that's Gunung Talang. Tapi sekarang kalau kalian ingin lihat babi hutan, nggak perlu ke Gunung Talang, cukup kalian datang ke Senayan. Oke, kita coba ulas sesuatu yang dibebankan pada saya, yaitu mengolok-olok dengan akal sehat. Semua orang yang punya pengetahuan, logika, dialektika, pasti dia mampu mengolok-olok yang memungkinkan pikiran itu diucapkan. Olok-olok itu bagian dari upaya untuk mengucapkan pikiran. Jadi mulailah dengan mengolok-olok tuh. Saya mengira dengan agak cepat-cepat bahwa Haji Agus Salim, karena dia kelebihan pikiran maka dia mampu mengolok-olok. Itu yang penanda orang besar mampu mengolok-olok karena kelebihan pikiran. Tanpa olok-olok nggak ada diplomasi. Kekuatan dalam diplomasi ada mengolok-olok, menyindir secara abstrak, sehingga orang tertawa di otaknya, bukan terbahak-bahak. Itu namanya ilmu yang dipelajari oleh Agus Salim. Oh, saya punya kedekatan dengan Haji Agus Salim. Serius. Cuman 20 meter dekatnya.
Karena beliau tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 72 di Jakarta. Saya tinggal di nomor 92. Serius. Saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim dekat Gereja Teresia. Dan keluarga Haji Agus Salim di situ. Tapi itu bukan karena Haji Agus Salim punya rumah di Menteng, bukan karena dia dapat izin tambang dari Bahlil. Karena dipilih oleh pemerintah. Dulu dia tinggal di apa namanya dekat kali di Gajah Mada, belakang Gajah Mada. Itu betul cerita itu. Ya. Jadi sekali lagi kita mau terangkan sebetulnya apa yang membuat ide-ide dari Agus Salim tentang percakapan diplomatik gagal hari ini. Anda bayangkan, ya ambil aja bagian itu. Kemarin Pak Prabowo pergi ke Cina, lalu keluarlah joint statement bahwa Indonesia dan Cina bersama-sama akan mengevaluasi klaim tentang batas laut di Cina Selatan. Joint statementnya punya begitu. Lalu timbul keresahan di publik Indonesia dan publik internasional. Buat apa Indonesia harus bikin joint statement yang memungkinkan Cina mengklaim lebih jauh? Bukankah klaim Cina itu tidak ada dasarnya dalam hukum internasional, UNCLOS? Jadi terlihat bahwa Indonesia justru dungu karena mempersilahkan Cina untuk meneruskan klaimnya. Lalu terjadi keributan. Menteri Luar Negeri terpaksa mesti keluarin lagi keterangan bahwa ya bukan itu yang dimaksud. Ini cuma soal pretext katanya untuk memungkinkan ada semacam orientasi baru mengeksplorasi Cina Selatan yang isinya adalah gas dan minyak. Jadi bayangkan kesalahan membuat statement itu menimbulkan keresahan di Asia Pasifik sana. Karena yang resah bukan sekedar pengamat apalagi militer yang menganggap kan kami udah bela, kenapa bikin kesepakatan yang memungkinkan Cina punya argumen lagi untuk duel di Cina Selatan. Kan itu udah menang sebenarnya. Nggak ada dasarnya Cina bikin klaim terhadap apa namanya itu line dash itu. Yang resah sekarang Filipina, Malaysia resah, Brunei resah, Vietnam resah, Jepang resah, Korea Selatan resah. Karena dianggap Indonesia akhirnya menyodorkan peluang bagi Cina untuk menjadi raksasa di Asia Pasifik. Itu satu cara untuk kita membaca. Kenapa kita tidak punya keahlian seperti Agus Salim untuk mendiktekan sesuatu dan mampu mempertahankan argumennya bahkan sebelum joint statement itu dibuat. Jadi kita belajar bahwa kemampuan diplomasi itu memerlukan kecerdasan otak dan keahlian bersilat lidah. Saya kira itu yang kita pelajari dari Brother Haji Agus Salim. Kemampuan untuk membaca lebih cepat dua langkah dan dia siapkan jawaban itu sebelum musuhnya itu melangkah lebih jauh. Itu yang saya terangkan. Kemampuan kita didasarkan pada keinginan kita untuk menghidupkan perdebatan. Di dalam kebiasaan kita ada perdebatan, kita sekedar menerima fakta-fakta itu tanpa mencerna. Itu dasarnya. Tadi seorang penanya kagum dengan yang dilakukan Arif. Hal yang sebetulnya sangat standar, yaitu Arif punya kemampuan untuk mengolah imajinasinya dan membenturkan dengan problem yang bakal dia hadapi. Jadi diantisipasi dalam skenario. Saya kira diantisipasi bahwa kita akan pertanyakan fungsi anak kecil itu apa, sebagai narator atau sebagai komunikator sejarah. Kan soal-soal ini nih. Jadi kita lihat bagaimana kurikulum pendidikan kita tidak lagi
mengajarkan dialektika, didaktika. Akibatnya yang ada sekarang adalah para demagog, bukan para pedagog. Satu-satunya pedagog yang tersisa di negeri ini adalah Pak Fasli Jalal. Kita ingin dari Minangkabau ini yang kaya dengan pedagogi, yang kaya dengan kemampuan berpikir dialektik, masuk kembali dalam politik. Kan politik itu hanya diucapkan kalau Anda punya dalil, bukan karena punya amplop. Dalil itu hanya disebut dalil kalau dibantah oleh dalil tandingan. Terjadi percakapan argumentatif. Jadi saya bayangkan misalnya suatu waktu kalau kita hidupkan kembali akal pikiran kita akan katakan bahwa Sumatera Barat kelebihan pikiran dan kita bisa subsidikan pada negeri ini yang kekurangan pikiran. IQ nasional kita itu tinggal 78 masalahnya. IQ nasional kita tinggal 78. Bayangkan Singapura 115, Finlandia ya sekitar Asia Pasifik, Singapura 115, Vietnam 105. Bagaimana kita mau wujudkan bonus demografi kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, pura-pura paham, fufu fafa. Gimana? Saya udah jadi Haji Agus Salim belum? Ya, pura-pura paham. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini. Dalam 2 hari ini ada debat habis-habisan mempersoalkan keinginan proposal program yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Guru-guru tahu soal itu. Dari mana tiba-tiba ada ide? Coba saya agak jauh sedikit nanti jatuh tuh dia. Anak jatuh. Saya lanjutkan ya. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Imajinasi tumbuh dari dia bermain. Jadi kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Kalau saya bikin cara membedakan apa bedanya atau apa samanya Arif dengan beliau. Yes, agak keras. Abang Arif pura-pura benar paham, dia pura-pura paham. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Kenapa dia nggak pakai dalil itu? Anak kecil akan bilang iya, bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang bapak suruh kami belajar matematika, sementara bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mestinya. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya, itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Itu beda antara pembesar dan orang besar. Umur 26 dia sudah punya imajinasi
punya skrip di kepalanya untuk diproyeksikan ke layar lebar. Karena dia tak punya paman pembesar. Jadi imajinasi itu datang dari kehidupan yang sifatnya dialektis. Dia tadi ditanya dari mana, dari buku, enggak. Dia mendialektir sendiri pikirannya. Kata dialektika itu lekat dengan Tan Malaka. Logika, dialog, materialisme, dialektika, logika. Coba kita tanya pada yang bersangkutan, tahu nggak siapa itu Tan Malaka itu? Oh iya, itu nama selat. Apalagi kalau kita tanya, do you speak Madilog? Pedagogi awal negeri ini ditulis oleh orang Minang. Logika, materialisme, dialektika, itu yang memungkinkan kita mampu diingat sebagai bangsa berpikir. Orang yang belajar logika akan tahu di mana jebakan-jebakan falasisnya. Orang yang belajar dialektika tahu kapan dia harus menggeleng supaya terjadi percakapan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentangmu. Demikian juga dalam pedagogi dan didaktika. Guru hanya disebut guru kalau dia mau mengkritik pikiran muridnya. Murid hanya disebut murid kalau dia mau mengkritik pikiran gurunya. Di ruang kelas kesetaraan argumen itu ada antara guru dan murid. Jadi jangan halangi murid untuk mengkritik guru. Biarkan murid itu mengkritik guru. Kita ingin dialektika itu jadi fondasi pikiran kita, supaya timbul semacam percakapan akademis. Pembuluh kapiler di pohon itu namanya sungai, kecil-kecil bahkan tak terlihat. Tapi dengan efek itu ada penghijauan. Jadi kalau Anda menebang pohon, artinya Anda membendung sungai di dalam batangnya. Kan itu cara berpikir. Kalau kita terapkan misalnya Madilog, kira-kira begitu cara berpikirnya. Kalau Tan Malaka ada di sini, dia akan tambahkan contoh dari saya. Tapi kita tahu apa yang disebut metode. Berpikir artinya menggeleng, bukan mengangguk. Sering saya terangkan, Bu. Kalau Anda punya pikiran, biarkan pikiranmu itu diributkan orang. Di kita, meributkan pikiran itu langsung kena ITE. Bagaimana kita bisa tumbuh di dalam dialektika kalau pikiran itu terhalang oleh undang-undang ITE? Anda punya pikiran dalam bentuk puisi, film, tesis, disertasi. Harusnya ada yang mengkritik. Kritikus film, kritikus puisi, kritikus narasi, kritikus disertasi. Itu baru kita sebut ada tukar tambah pikiran. Kalau pikiran Anda dalam bentuk film, puisi, disertasi, buku, tidak dibicarakan orang, maka isinya itu adalah doa. Doa tidak boleh dikritik. Jadi mari kita rayakan memperingati 70 tahun Haji Agus Salim punya Tuhan lagi. Kira-kira begitu kalau kita satirkan. Setelah mengembara di dalam dimensi filosofi, mengembara, membaca perjalanan sejarah ilmu pengetahuan yang membuat dia meragukan Tuhan, Agus Salim akhirnya menemukan semacam penjelasan akhir. Itu agama. Tapi dia peroleh itu setelah dia eksplorasi seluruh pengetahuannya dengan imajinasi, dengan logika dan seterusnya. Jadi dia menerima Tuhan ketika dia tahu bahwa eksplanasi terakhir tidak mungkin dia terangkan lagi. Dengan logika yang koheren itu dia terima facticity, the ultimate being yang kemudian disebut sebagai Tuhan. Kita nggak pernah tahu yang dia imajinasi dia tentang Tuhan itu sama dengan kita. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia punya imajinasi yang lain. Tetapi bahwa ada fundamental explanation pada akhirnya itu yang diterima.
sebagai dasar untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang beradab. Kita bisa pakai cara lain, tapi yang penting metode Haji Agus Salim memutuskan untuk menjadikan agama sebagai salah satu hal fundament untuk memperpanjang peradaban. Itu yang menyebabkan dia diundang di mana-mana. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita mau bercakap-cakap tentang fungsi dari pedagogi yang diajarkan secara otodidak oleh Haji Agus Salim. Beda dengan Pak Hatta, Muhammad Hatta yang belajar metodologi di Eropa, yang menghasilkan ide tentang sosialisme, tentang kooperasi, tentang human solidarity. Nah, kita ada di sini untuk mulai mengintip bahwa pikiran-pikiran dari Tanah Minang ini dihidupkan kembali di dunia. Sekarang di dunia orang bicara tentang human solidarity yang sudah dibicarakan oleh Muhammad Hatta beberapa tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Orang bicara sekarang tentang persaudaraan manusia. Hal yang didiktekan oleh Sultan Syahrir. Orang bicara tentang hak-hak buruh untuk menghasilkan kemakmuran yang ditulis dalam risalah-risalah tajam oleh Johann Sahrusa. Jadi kita kembali untuk memikirkan sesuatu yang belum tereksplorasi tapi mengendap dalam sejarah pengetahuan kita. Jadi kita lihat kontrasnya. Kita ingin ada upaya untuk menggali kembali pikiran-pikiran bermutu. Sementara seseorang yang baru pulang ke Solo kembali ke dunia publik dengan mulai membagi-bagi BLT lagi. Ada lihat kontrasnya. Jadi kesempatan ini sangat bagus bagi kita supaya ada sesuatu yang kita anggap tesis baru dari Tanah Minang. Bring intellectual back into politics. Kembalikan kekuatan berpikir ke dalam politik supaya kita bisa halangi dari sekarang makhluk-makhluk yang tidak berkumis dan tidak berjenggot menguasai republik ini. Kemampuan generasi sekarang berpikir dengan generasi di zaman awal kemerdekaan atau bahkan menjelang kemerdekaan. Di zaman itu kendati ilmu pengetahuan susah didapat karena mesti tunggu kapal dari Belanda, kapal dari Eropa bawa buku. Tapi buku itu jadi panduan untuk bertengkar. Sekarang kita nggak ada panduan bertengkar. Anak-anak muda itu masuk dalam jebakan psikologi namanya FOMO, fear of missing out. Takut kalau nggak punya pegangan simbol seseorang. Semua orang ingin jadi kandidat. Apa itu kandidat? Kanda di mana, Dinda mendekat. Buat apa? Gue dapat buku? Enggak, gue dapat amplop. Itu yang terjadi sekarang. Jadi kita mulai melihat kemiskinan pikiran itu menyebabkan kita masuk lagi dalam feodalisme. Hanya karena amplop terjadi perkongsian politik. Jadi politik berkongsi demi amplop. Haji Agus Salim lakukan terobosan seperti yang terangkan tadi soal kambing itu dalam versi yang lain. Di sebuah munas Haji Agus Salim lagi ucapkan pikirannya dan dia diganggu dengan mbak. Tapi juga Agus Salim tenang aja, dia bilang, saya diundang oleh manusia, kenapa ada binatang di ruangan ini? Bayangkan kecerdasan dialektik itu. Itu bedanya. Tapi dalam munas hari-hari ini tidak ada lagi orang yang mbak. Karena yang hadir dan panelis sama-sama kami. Baik, pertanyaan dari saya sebagai moderator pematik ini pemancing gitu. Apa syarat-syaratnya generasi Z atau milenial itu Bang Udaruki, Uda Asri dan Uda Arif bisa mengimplikasikan karakter dari Agus Salim itu ya, yang membumi gitu.
Tadi ada karakternya, diplomasinya, kealimannya, ya, kecerdasannya, diplomasi, buat jok-jok yang menghantam dan sebagainya. Apa yang konkretnya dia, watak Agus Salim itu bisa diperhatikan, diimplikasikan atau ditiru oleh generasi Z atau milenial. Mungkin dari urutan dari Uda Asri dulu. Tugas generasi adalah lakukan radical break dengan the existing ideas, dengan the existing politics, existing apa aja. Kan hanya dengan itu Anda disebut sebagai new kind of generation. Mulailah dengan menapis pikiran. Ini ada teman Caniago. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi buzzer, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Kan itu kita tapis di situ. Nah, tapisan itu dalam politik kita tapis calon pemimpin, termasuk anak muda. Anak muda kalau mau jadi pemimpin, jangan sewa lembaga survei. Ada gunanya walaupun Anda punya uang. Jadi pemimpin itu tapisan pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Nomor 1. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji lagi intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya oleh lembaga survei. Yang sekarang ada lulus elektabilitas, tapi etikabilitasnya tidak ada, apalagi intelektualitas. Jadi coba bikin parameter itu. Tapisan pertama seorang pemimpin adalah etikability, tapisan kedua intellectuality, baru electability. Begitu caranya. Supaya pada satu waktu begitu dia lulus tapisan itu, kita katakan, oh, anak muda kita, anak mudaku ini adalah seorang leader. Itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang dealer. Luar biasa ya. Saya mengutip ya, Bapak Ibu mengutip apa yang disampaikan Uda Rocky ini, nak satu dihujan gitu, hujani oleh quote-quote yang luar biasa ya, bermain kata itu, tapi ada maknanya. Baik, dari kata tadi berarti etika itu paling penting untuk anak muda sekarang. Jangan kedepankan elektabilitas, etika, intelektual, baru elektabilitas tadi ya. Dan mengenai Caniago tadi Bang Rocky, Uda Rocky, saya juga Caniago gitu. Ya. Iya, jadi cacingnya, tapi masa Asri nanti ini Asri gitu. Saya tambah juga Asri, mudah-mudahan saya stop Asri Caniago juga nanti. Baik, kita masuk kepada dia Caniago karena dia mampu untuk ucapkan diplomasi itu. Dia Caniago, calon yang berani bernegosiasi. Caniago. Kedua tokoh kita ini saya pengagum apa nih, program ELC gitu. Uda Rocky juga, Uda Asri dulu masalah apa dulu ya? Tentang ya tebalan itu luar biasa itu, viral dulu ya. Dianggap ini dan sebagainya. Kalau Bang Rocky di mana-mana viral gitu. Pikirannya ngikutin orang tua. Ngapain? Tadi soal sejarah tadi. Ya saya tahu. Hanya udah imbong ya, nggak ingin dielulukan. Negara memberi dia status pahlawan. Yohan Sabda diberi status pahlawan, lalu kita diminta mengingat-ingat jasa beliau. Seluruh ingatan kita diarahkan untuk mengingat jasa-jasa pahlawan. Padahal pahlawan nggak ingin dimuliakan atau diingat-ingat. Para pahlawan itu ingin kalian mengingat para pengkhianat.
Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pengkhianat, bukan mengingat-ingat para pahlawan. Supaya kita belajar dari pengkhianatan itu dasarnya. Jadi ibu-ibu yang para guru itu coba bikin reverse logic supaya anak-anak itu mengerti bahwa yang lebih penting diingat adalah para pengkhianat, bukan para pahlawan. Karena pahlawan nggak ingin dapat kemuliaan dari situ. Pertanyaan berikutnya tentang fondasi yang memungkinkan kita berpikir tentang Indonesia, yaitu kata republik, republik, respublika, yang bahkan Tan Malaka sebutkan pertama kali. Nada republik. Kata republik artinya semua urusan res harus menghasilkan kesejahteraan pada publik. Itu dasar pikirannya tuh. Jadi sekali lagi lakukan pikiran itu supaya kita tahu bahwa kita menginginkan kembalinya republik. Dengan dasar itu kita percaya bahwa kehidupan publik itu akan dijamin berbasis pada ide pertama, itu common good. Nah itu yang saya kira penting untuk diucapkan hari ini. Ya, saya ingin jadi menteri kalau itu menjamin bahwa Sumatera Barat merdeka. Wow. Jadi federasi, saya punya gagasan bahwa NKRI harga mati itu betul-betul terlalu beban. Waktu saya masih kuliah di Papua, mereka setuju dengan Pancasila, tetapi waktu saya tanya Pancasila ada 5, mana lebih penting, sila kedua atau sila ketiga? Rame-rame bilang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya ucapkan di sini, saya ditangkap intel. Karena bagi presiden, bagi kabinet, yang penting adalah persatuan. Tetapi bagi rakyat Papua yang mengalami kekerasan, penderitaan sosial, penderitaan ekonomi, penderitaan politik, bagi dia lebih penting penuhi dulu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bersatu untuk bersatu. Kita satu. Persatuan demi apa? Kalau persatuan itu menyebabkan pelanggaran kemanusiaan, itu poinnya. Jadi sekali lagi, ini kesalahan filsafat. Pada waktu menjadi masih presiden, Jokowi terus mengatakan bahwa NKRI harga mati, maka persatuan dibanyak apa? Perbedaan ya baik. Padahal para pendiri negeri ini memerdekakan Indonesia dengan fakta antropologis bahwa kita berbeda dari Aceh, Bintang, Jawa, Sumatera, Kalimantan. Kita berbeda. Karena kita berbeda, maka diperlukan persatuan. Ontologinya adalah perbedaan, epistemologinya adalah persatuan. Jokowi putar, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Itu namanya tolol. Sorry, bukan tolol, bodoh. Bukan bodoh. Dan kita mau balik pada dasar antropologi negeri ini adalah perbedaan. Karena itu hormati perbedaan. Persatuan adalah kemampuan mengelola perbedaan, itu dasar. Jadi bagian-bagian itu yang kalau substansinya nggak kita khawatir dengan NKRI harga mati, ininya ancaman buat kita. Itu bahayanya berpikir secara tanpa rasisme. Jadi kita ingin ucapkan itu supaya itu kita pasti kalau kita bisa pikirkan ulang. Negara ini didesain atas dasar kemajemukan. Itu soal perempuan tadi apa? Oh ya itu. Soal jadi menteri itu kaitan. Oh perempuan, ya saya pernah bilang. Perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Ini perlu diterangkan di sini langsung ya. Iya, tapi tadi protes.
Ada anak kalimatnya di situ yang diedit oleh ILC waktu itu. Kita bilang perempuan indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta, kecuali perempuan Minang. Luar biasa.